inilah kadang-kadang saya mengambil kesimpulan sendiri. Ini bagaimana peran dari inspektorat ini? Mempolitisasi birokrasi ataukah birokrasi yang dipolitisi? Gitu ya. Berarti Pak Toto sambil bekerja belajar. Ya. Dan ada sebuah advantage yang Bapak alami karena yang dibicarakan itu hal-hal Yes. keputusan negara sebetulnya Pak ya. Betul. Pada level nasional dan Ya. itu menyangkut kepentingan orang banyak. Ya. Yang lainnya adalah bahwa Pak Toto ketemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang hebat, betul. Orang-orang hebat gitu Ya. ya. Jadi di DPR pasti ketemu dengan pimpinan fraksi, Ya. ketemu dengan pimpinan komisi, dengan pemerintah, berarti kan yang menjadi counterpart gitu ya. Iya. Luar biasa dan bisa menimba ilmu bukan saja substansi tetapi juga bagaimana berinteraksi Pak ya. Betul. Dengan pejabat ini luar biasa ini Pak. Iya. Artinya kita diberikan pembelajaran tentang bagaimana perilaku kebijakan itu dibentuk, diformulasikan, betul, Pak. Betul. Jadi apa sih sebetulnya filosofi dari suatu peraturan atau kebijakan itu lahir melalui perdebatan antara DPR yang sebagai wakil rakyat dan pemerintah sebagai eksekutif yang nanti akan menjalankan gitu. Ini luar biasa Pak. Jadi pengalaman yang saya kira luar biasa. Iya. Suatu saat nanti Pak Toto perlu dibuat buku itu Pak Toto supaya pengalaman itu menjadi inspirasi gitu. Nah, ini menjadi sangat menarik karena kemudian Pak Toto bisa menyerap ilmu substansi di dalam proses penganggaran, bisa belajar bagaimana berinteraksi antara pimpinan, dan di dalamnya pasti nggak bisa lepas dari aspek politik kan Pak. Itu yang luar biasa itu. Nah kemudian Pak Toto promosi menjadi pejabat eselon 2, kemudian eselon 1. Prosesnya seperti apa ini Pak? Ini kan saya dan mungkin sebagian besar dari masyarakat kan kalau membayangkan di kementerian lembaga Pak ya, itu kan jelas sekali strukturnya dan kemudian sekjen bersama menteri punya peran yang sangat kuat. Nah kalau di DPR itu kan sekjen ada, tapi kan menterinya banyak ini Pak. Dalam tanda petik ya Pak ya, menteri pimpinannya itu kan kemudian banyak. Bahkan barangkali seluruh anggota DPR itu menjadi pimpinan daripada sekretariat jenderal ya Pak ya. Bagaimana itu Pak prosesnya? Iya. Kalau dalam proses pengangkatan pejabat di sekretariat jenderal itu, kalau zaman-zaman saya dulu Pak ya, itu memang ada dualisme. Pertama ketika belum melalui open bidding, sehingga faktor-faktor kalau yang dulu dikenal dengan kedekatan itu memang ada juga gitu ya. Kemudian juga kedekatan itu kan bisa kemudian menjalar kepada pihak lain, misalnya minta dukungan dari para anggota dewan gitu ya. Tetapi ya ini saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya terus terang Pak tidak bisa memanfaatkan momentum itu Pak. Sehingga saya lebih percaya kepada apa yang saya lakukan gitu Pak. Jadi kemampuan yang ada di kemampuan yang saya lakukan itulah yang kemudian menjadikan saya nanti bisa naik gitu loh. Karena gini Pak, prinsipnya saya di dalam melayani itu tidak boleh mengatakan tidak bisa Pak. Itu sebetulnya dalam kita melayani, dalam kita melakukan pelayanan itu jangan bilang tidak bisa itu. Karena apa? Kalau kita tidak bisa, nanti orang yang meminta layanan nggak mau minta lagi ke kita. Jadi terus apa manfaatnya kita? Keberadaan kita. Nah, ini satu pengalaman ketika di panitia anggaran ada pimpinan yang mengatakan, "Tok, kamu
harus selalu di belakang saya ketika saya Iya, mimpin. iya. Dan saya tidak mau kamu hanya berfungsi ketik mengetik. Kami kaget, Pak. Loh, Mhm, mhm, Pak, desain kami adalah administrasi. mhm, Itu. Kalau substansi ada, Pak, teman-teman kami dulu namanya P3DI. mhm. Gitu. Enggak, tapi yang dekat di sini kan kamu. Jadi kamu harus bisa. Nah, itu sebetulnya salah satu juga yang memacu kami tidak hanya sekedar melakukan layanan yang sifatnya administratif, tetapi substansi. Mhm. Sehingga itulah yang kemudian kami belajar, Pak. Kami belajar dan lagi-lagi kami minta bantuan, Pak. Nah, ini, Pak, kita harus punya networking, Pak. Oh, betul, betul. Networking sehingga ketika kita butuh bantuan itu kita bisa komunikasi. Nah, Hmm. waktu itu sudah masuk lembaga asing, Pak. Oh, Lembaga LSM yang membantu sehingga iya, iya. ada namanya AIRI waktu itu. Ini juga ternyata relasinya dengan LPIM UI, Pak. Oh, Sehingga kami minta kemudian dikursuskan mengenai pengelolaan anggaran, Pak. Itu Bu Sri Mulyani masih iya, iya, kepala iya. LPIM Waktu itu ya, Pak, ya? waktu itu. Oke, berarti akhir-akhir 80-an itu. Iya, Iya, ya, 90, mendekati 90-an iya. lah ya, Pak, ya? Kami diajarin, Pak, Oh, model oke. makroekonomi. Oh, Jadi saya diajari terkait dengan penyusunan APBN dari asumsi dasar pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, kemudian inflasi, tingkat suku bunga SBI, sampai kepada minyak, mhm. gitu kan, harga minyak dan lifting. Iya, iya, iya. Nah, itu kita diajari permodelan itu, Pak. Sehingga pada saatnya nanti kami dengan teman-teman itu sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu keahlian, Pak. Mhm. Itu dalam bentuk asumsi makro, gitu. Nah, asumsi makro yang kemudian kita sampaikan kepada para anggota dewan, gitu. Iya, Setidaknya bisa menjadi referensi lah ketika berdiskusi dengan pemerintah, gitu. iya, iya. Iya, saya ingat betul waktu setiap kali raker dengan Kementerian Keuangan, Pak Toto kan selalu persis di belakangnya Iya, ketua dan selalu menyampaikan kertas kecil iya, itu kan iya, ya, Pak, ya. Jadi itu pasti sesuatu informasi kan, iya, Pak, ya. iya, Baik substansi maupun mungkin berkaitan dengan proses iya, raker. Dan satu hal yang luar biasa adalah kemudian suka tidak suka Pak Toto dipaksa untuk belajar iya, substansi, Pak, ya. iya. Oh, luar biasa itu pengalaman yang Karena setiap saat kami ditanya, Pak, hmm, gitu. Setiap saat ditanya. Sehingga suatu saat kadang-kadang kami itu membawa tas yang isinya data-data, Pak. data-data. Jadi nota keuangan. Iya, 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 iya. Saya bawa itu Iya, gitu. iya, iya. Suatu saat ditanya saya buka di jalan berhenti, saya buka gitu. Iya, iya, iya. Itu buku-buku dan bahan-bahan paparan gitu, Pak. Hmm, 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 hmm. Saya bawa karena dulu belum ada laptop gitu. Iya, 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 dulu. Gitu. Dulu ya, bahan Iya, paparan luar iya. biasa. Dan itu saya kira bukti nyata dari kerja keras, Mhm. ketelitian, kemudian membangun sinergi dan Iya, networking di antara stakeholder ya, iya, Pak Toto ya. Nah, kemudian Pak Toto promosi menjadi eselon 2 di mana Pak waktu itu, Pak? iya. Jadi kami setelah dari panitia anggaran itu saya kan masuk tahun 1988. Oh, 88, Pak, ya. 88 kemudian kami ditugaskan di Komisi APBN menjadi panitia anggaran, sempat menjadi Komisi 8 waktu itu. Kemudian tahun 2006 kami kemudian dimutasi ke bagian Ortala. Hmm, Nah, ini Pak, bagian Ortala ini bagi sebagian teman-teman itu merasa Ortala itu bagian apa itu. iya, 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 iya. Jadi bagian yang dipandang tidak penting. Iya, iya, iya. Dan saya pindah ke situ seolah-olah terdegradasi gitu. Hmm, hmm. Tapi setelah saya melihat di Urtala, loh, saya kaget. Ini kan otaknya Iya, organisasi. betul, betul, Pak, betul. Otaknya organisasi. Akhirnya kami membenahi, Pak. Kami tertantang justru. Hmm, Kami hmm. tertantang untuk membenahi
bagian Ortala. Oh, Karena bagian Ortala itu merancang ya Pak ya, merancang organisasi yang baik itu seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, SOP-nya bagaimana. Itu otaknya organisasi. Tapi tidak dikelola dengan baik. Sehingga saya sempat waktu di Ortala itu untuk memotivasi teman-teman yang rata-rata juga dalam tanda petik orang buangan gitu ya. Itu. Jadi saya membuat tagline waktu itu, ayo kita ubah. Jadi membangun image, kemudian juga menciptakan brand lah itu. Ortala itu bukan yang dibayangkan selama ini. Ini adalah organisasi yang penting gitu. Nah setelah di Ortala saya agak kecewa karena belum sempat menelurkan berbagai hal, pemikiran-pemikiran gitu. Karena di situ sebenarnya kami pemikiran itu yang akhirnya berlanjut ya, Renstra DPR, kemudian jabatan fungsional dan sebagainya dari situ Pak. Kami dipindahkan ke perencanaan. Nah perencanaan kembali lagi kami berinteraksi. Perencanaan anggaran itu ya Pak? Perencanaan anggaran. Nah di perencanaan anggaran kembali lagi kami berinteraksi. Nah ini networking lagi Pak. Iya. Kami sudah kenal dengan teman-teman Bappenas, teman-teman di Kementerian Keuangan. Ya, nah, betul. Ketika kami di perencanaan harus trilateral meeting atau pertemuan-pertemuan dengan Kementerian Keuangan, kami sudah punya nih teman-teman di sana. Nah, itu sangat membantu dalam tugas-tugas kita. Jadi inilah bagaimana kita membuat networking dan memelihara networking itu penting. Itu yang didasari dengan saling membantu ya, gitu, saling membantu dan saling membutuhkan gitu. Nah, setelah dari perencanaan kami kemudian dipromosi ke Biro Perencanaan dan Pengawasan. Perencanaan dan pengawasan. Jadi berarti itu ngurusinya internal organisasi internal DPR ya. Ya, okay. Jadi pengawasan itu dalam arti pengawasan intern, Pak. Iya. Nah, di situ saya baru kenal namanya pengawasan. Jadi sebenarnya kalau dalam perspektif ininya Pak ya, pemikiran kami sebetulnya dibesarkan dari awal di makro kan. Ya, betul. Kami mengenal perencanaan di RKP Bappenas, kemudian anggaran di Kementerian Keuangan sampai kepada temuan BPK. Gitu. Betul, kami sudah mengenal itu. Kemudian ketika satu siklus anggaran negara ya Pak ya. Siklus anggaran negara. Ya. Nah, kemudian di organisasi kami sebetulnya terobsesi juga bagaimana kita membuat organisasi yang sesuai dengan karakteristik di lembaga legislatif. Ya, betul. Supporting itu. Ya. Nah, tantangannya luar biasa itu ya. Pak, karena berbeda dengan pekerjaan KL yang lain kan Pak ya. Persis. Betul, ya. Jadi ini bersambung ketika kami di perencanaan. Perencanaan kami menemukan lagi nih. Bagaimana membangun perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan karakter lembaga legislatif. Iya. Nah, karena kami dualisme kan Pak. Kami ini adalah pejabat atau pegawai negeri sipil eksekutif yang melayani para anggota dewan yang notabene adalah lembaga legislatif. Kenapa kok ada kami? Karena DPR butuh anggaran untuk kegiatannya, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran. Sehingga kamilah yang mengelola anggaran. Gitu. Meskipun DPR itu punya hak budget, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam memformulasikan anggaran yang dia gunakan sendiri. Betul. Gitu. Ya. Nah, inilah kemudian ada beberapa nomenklatur eksekutif yang dalam tanda petik dipaksakan ini Pak kepada penggunaan nomenklatur di legislatif yang karakter kegiatannya berbeda. Itu. Nah, ini barangkali PR ke depan, ini pemikiran kami Pak ya, kalau bisa merancang perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan karakteristik di lembaga legislatif. Sehingga akuntabilitas itu bisa dilakukan secara baik ketika memang karakter penganggarannya itu memang sesuai dengan lembaganya.
termasuk di Ortala kami juga. Nah, SDM kami sangat tergantung dari Menpan nih. Sementara supporting DPR tergantung dari DPR, gitu kan. Sama aja kan secara fungsional sekjen ini di bawah DPR. Tetapi secara struktural sebetulnya di bawah presiden, gitu. Nah, Iya, iya betul, Pak. komplikasi layanan itu terjadi ketika dalam hal keuangan, Pak. Iya. Keuangan dan SDM, Pak. Ketika kurang SDM, kami harus ke Menpan dulu. Iya. Ketika anggaran ke Dirjen Anggaran dulu kan gitu, Betul, Pak. betul. Nggak bisa itu. Iya. Ya, Saya bisa pahami betul bagaimana tantangan Pak Toto waktu itu ya, karena kan begini Pak, kalau katakanlah kita bicara bagian perencanaan dan keuangan di KL, itu yang dilayani adalah pejabat-pejabat eksekutif kan Pak. ya, Ya. Sementara kemudian Pak Toto di DPR itu membuat perencanaan, tetapi kemudian yang dilayani itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang iya, legislatif. iya, Yang kemudian dalam beberapa hal karakter dari pekerjaannya kan berbeda. Jadi saya bisa membayangkan bahwa Pak Toto itu ada di tengah-tengah ini. Ada aturan dari Treasury, itu iya, dari BUN, persis. Bapak harus melaksanakan itu. Tapi pada saat yang sama, kemudian kalau melihat ke atas, itu pimpinannya adalah orang-orang politik Iya. yang barangkali tidak terlalu suka terhadap aturan-aturan birokratis administratif ya Pak ya. Bagaimana menemukannya itu Pak? Menjembatani antara melaksanakan aturan, terutama hal yang berkaitan dengan governance gitu ya Pak ya, compliance. Kemudian permintaan yang kadang-kadang kan kita bisa pahami semua bahwa lembaga legislatif itu kan kadang-kadang tidak mempertimbangkan itu. Ya, persis Pak. Jadi kalau kita bicara layanan, kalau di kementerian lembaga kan bosnya satu. Ya. Tapi kalau di DPR bosnya 575 Pak. Jadi bayangkan gitu. Yang memiliki ini 575 berbeda-beda. ya. 575. Dari itu berapa fraksi itu Pak? dari 9 fraksi. 9 sekarang. fraksi. Itu Ya, ya. 575 Pak yang dilayani. Nah, kemudian kalau kita dalam hal layanan tentu kembali lagi kepada karakter masing-masing, Pak. Kalau DPR itu kan politisi, Pak. Iya, betul. Sementara kami adalah birokrasi. Iya. Jadi sudah alamnya berbeda nih gitu ya. Nah, politisi biasanya dalam tugas-tugas kegiatannya itu kan pengennya itu kan spontan. Ya. Spontan. Tetapi di birokrasi nggak ada ini. Nggak bisa nih spontan-spontan dadaan begini. Harus direncanakan, Betul, plan. Harus direncanakan. Kemudian dalam masalah misalkan penggunaan anggaran misalkan, pengennya atau memang karakternya fleksibel kan Pak. Sementara dalam birokrasi harus pasti, harus plan nih, harus istilahnya itu comply, harus taat aturan Ya, gitu. betul. Harus taat aturan dan di sana fleksibel, spontan gitu ya. Nah, tapi ini kan harus dilakukan, Pak. Gitu kan, harus dilakukan gitulah. Nah, inilah kadang-kadang saya mengambil kesimpulan sendiri. Ini bagaimana peran dari inspektorat ini? Mempolitisasi birokrasi ataukah birokrasi yang dipolitisi? Gitu ya. Artinya dalam konteks pengelolaan keuangan negara ya. Iya, betul. Itu pertanyaan yang sangat valid itu, Pak. Iya kan? Mempolitisasi birokrasi artinya orang-orang politik harus taat nih dengan birokrasi. Berarti atau membirokrasikan politik, mempolitisasi birokrasi gitu ya. Gitu. Artinya birokrasi ini taat pada politik gitu kan, Pak. Nah, kadang-kadang kan pertanyaan, loh, Anda ini taatnya pada DPR atau Kementerian Keuangan? Karena kita comply, taatnya pada peraturan Kementerian Keuangan. Pasti gitu. Pertanyaan itu pernah ditanyakan sama anggota ya. Iya. Iya.